Film dimulai dengan adegan 4 orang anak kecil sedang berusaha mencuri ban mobil di tempat parkir. Mereka melakukan aksi dengan persiapan peralatan lengkap. Salah satu dari mereka sempat hampir ditangkap pihak security, tapi mereka berhasil kabur. Satu hal yang menarik di sini, sebelum berusaha melepas ban mobil, salah satu anak melapor kepada orang dewasa di dalam mobil. Adegan ini menggambarkan bagaimana praktek eksploitasi anak terjadi di daerah itu. Dan inilah alur cerita film Sun Children. Berlokasi di negeri Iran. Tokoh utama di film ini adalah anak berumur 12 tahun bernama Ali. Walaupun Ali adalah anak jalanan dengan kehidupan keras, tapi dia sangat sayang dengan ibunya. Diceritakan bahwa ibu Ali sedang menjalani perawatan di tempat rehabilitasi. Ali tinggal dan bekerja di sebuah bengkel ban mobil bersama 3 temannya, Reza, Mamat, dan Abul Fas. Siang itu Ali dijemput paksa seseorang dan diserahkan kepada Pak Hasim. Ali ditangkap karena telah mengambil burung merpati. Tak disangka, Hasim malah menawarkan tempat tinggal untuk ibunya Ali. Dengan syarat, Ali harus membantunya untuk menemukan harta karun. Harta karun itu terletak di bawah kuburan, dan akses menuju ke sana adalah melewati pipa air sekolah di seberangnya. Sebagai langkah awal, Ali harus mendaftar ke sekolah itu dan menemukan basement di sana. Ali menceritakan tentang harta karun kepada teman-temannya. Karena bermimpi menjadi orang kaya, mereka berencana untuk mencari harta karun tersebut dan akhirnya mendaftar ke sekolah. Sekolahnya bernama Sun School. Sekolah ini khusus mendidik anak-anak jalanan. Sempat ditolak oleh kepala sekolah, namun akhirnya usaha mereka dibantu wakil kepala sekolah bernama Raffi. Mereka berempat sempat diwawancara mengenai keluarga. Ayah Mamat seorang pemabuk, ayah Reza di penjara, sedangkan Ali dan Abul Fas tidak punya ayah. Setelah itu Ali pura-pura izin ke toilet dan mencari keberadaan basement sekolah. Ali menemukan tangga ke bawah tanah dengan pintu yang digembok. Lantas Ali mengambil foto gembok dan melaporkannya kepada Hasim. Melihat Ali serius dengan pencarian harta karun, lantas Hasim memberikan HP baru kepada Ali dan memberikan cairan asam untuk disuntikan ke gembok. Keesokannya setelah menyuntikkan cairan asam ke gembok, Ali kembali ke kelas. Di kelas, salah satu murid meledek Ali. Murid itu lantas diserang Ali sampai berdarah. Karena perkelahian itu, Ali sempat hampir dikeluarkan, namun Raffi memberinya kesempatan. Keesokan harinya, Ali berhasil membuka gembok pintu basement dan masuk ke dalam. Ruangan itu nampak seperti gudang, namun terdapat lorong menuju ke bawah. Di sana terdapat lubang yang ditutup tanah. Keesokannya Ali bertemu Zahra. Zahra adalah kakaknya Abul Fas. Saat itu Ali dimarahi karena mengajak adiknya mencari harta karun. Zahra dan Abul Fas adalah imigran asal Afghanistan. Jika kena masalah, mereka berisiko untuk dikirim ke kamp pengungsi dan dideportasi ke Afghanistan. Lalu Ali mengunjungi ibunya di rumah sakit. Ali ingin mengeluarkan ibunya namun tidak dikabulkan oleh pihak rumah sakit karena kondisi ibunya belum pulih. Setelah itu Ali menemui Abul Fas dan memarahinya. Ali minta agar rencana soal harta karun tidak diberitahu kepada siapapun. Lalu ayah Mamat datang ke bengkel. Ia diminta untuk bekerja di pelabuhan namun ia tidak mau. Saat sekolah, Ali selalu menyempatkan diri menyelinap ke bawah tanah untuk melanjutkan penggalian, sedikit demi sedikit. Hal itu dilakukannya setiap hari dengan bantuan teman-temannya. Suatu hari, Ali melihat di ujung lubang sudah tertutup dengan kayu. Ali lantas menghancurkan papan kayu dan terkejut melihat ada dinding beton di sana. Ali sempat mencoba menghancurkan betonnya, namun dihentikan karena suaranya terdengar sampai ke atas. Tidak menyerah di sana, Ali lantas melanjutkan penggalian tanah di samping beton. Kehidupan anak-anak jalanan di daerah itu sangatlah keras. Sebagian dari mereka harus bertahan hidup dengan berjualan di stasiun kereta. Hal itu ilegal dan mereka berisiko ditangkap.
Suatu pagi murid-murid tidak bisa masuk ke dalam sekolah. Sekolah mereka disegel oleh pemilik tanah. Hal ini karena pihak sekolah tidak membayar sewa tanah selama 8 bulan terakhir. Sekolah ini tidak mendapat subsidi pemerintah dan bergantung pada donasi masyarakat. Sedangkan saat ini sekolah sedang sulit mendapatkan bantuan. Perdebatan di depan pintu sekolah berlangsung alot dan memancing emosi kepala sekolah, yang akhirnya membuat kepala sekolah menyuruh murid-murid untuk menerobos masuk dengan memanjat tembok. Dengan spontan semua murid memanjat tembok sekolah. Meskipun mereka adalah anak jalanan, namun semangat mereka untuk bersekolah sangatlah tinggi. Sun School berisi murid dari 280 anak jalanan. Sekolah berusaha melindungi mereka dari eksploitasi dan tindakan kriminal. Di sana mereka juga diajarkan keterampilan. Saat ini mereka membutuhkan dana dan punya waktu 1 minggu untuk membayar sewa tanah. Untuk itu sekolah menyiapkan acara penggalangan dana. Sore itu Raffi membantu mempromosikan Reza kepada salah satu klub sepak bola. Melihat skill Reza, akhirnya Reza diberi kesempatan untuk bergabung. Lalu Reza memberitahu Ali bahwa dirinya tidak bisa melanjutkan pencarian harta karun dan dia akan pergi. Kehilangan salah satu temannya tidak membuat Ali patah semangat. Karena termotivasi untuk menyembuhkan ibunya, Ali tetap melanjutkan rencananya. Di tengah berlangsungnya acara penggalangan dana, Ali bekerja di bawah tanah sedikit demi sedikit menggali lubang. Sampai pada suatu saat, Ali berhasil menembus akar pohon dan melihat lorong berlumpur di sana. Keesokan harinya, Mamat sedang di bawah tanah dan dipanggil oleh Abulfaz karena ayah Mamat datang ke sekolah dan membuat kekacauan. Dengan memegang pisau, ayah Mamat minta agar Mamat mau bekerja di pelabuhan. Namun Mamat menolak. Seketika Raffi memegang tangan ayah Mamat sehingga pisau terjatuh, lalu semua murid yang berada di sana mengeroyoknya hingga pingsan. Setelah sadar, Mamat dibawa ayahnya keluar sekolah. Ini berarti Ali kehilangan satu teman lagi. Kini hanya Abulfaz yang bisa membantunya mencari harta karun. Keesokan paginya Abulfaz mendatangi Ali sambil menangis. Abulfaz mengabarkan bahwa Zahra telah ditangkap petugas dan membutuhkan penjamin agar bisa bebas. Lantas Ali dan Abulfaz membawa Raffi untuk membebaskan Zahra. Saat dibebaskan, Raffi terkejut melihat kondisi Zahra yang telah kehilangan rambutnya. Raffi tidak terima dan sempat menyerang kepala petugas keamanan. Lalu Zahra diantar ke tempat tinggalnya. Zahra dan Abulfaz tinggal di pemukiman yang berisi warga imigran asal Afghanistan. Raffi memberitahu Ali bahwa Zahra dan Abulfaz akan pergi kembali ke Afghanistan. Keesokan paginya, Ali terkejut melihat pintu basement sudah terbuka. Saat diperiksa, ternyata Abulfaz yang masuk ke dalam. Abulfaz ingin memastikan apa benar di sana ada harta karun. Saat mereka berbicara, ada suara dari pintu masuk. Seseorang datang. Ternyata itu adalah penjaga sekolah bernama Safar. Safar menanyakan apa yang mereka cari di bawah. Dengan terpaksa mereka mengaku bahwa sedang mencari harta karun. Mendengar itu, Safar langsung kembali menuju ke ruangan kepala sekolah. Ali berusaha membujuk Safar agar tidak memberitahu tentang harta karun dan berjanji akan membagi harta itu jika Safar tutup mulut. Namun Safar tetap berjalan menuju ruang kepala sekolah. Di sana ada Raffi. Sempat ketakutan akan dilaporkan, tapi akhirnya Safar tidak memberitahu Raffi. Namun Safar menggembok pintu basement. Sore harinya, setelah jam sekolah usai, Ali kembali ke sekolah untuk mencari Safar. Safar dan keluarganya tinggal di sekolah. Saat itu istrinya bilang kalau Safar sedang keluar, dan Ali memilih untuk menunggu. Ternyata Safar sedang berada di ruang bawah tanah untuk menggali. Dia berusaha masuk ke dalam lubang galian, namun fisiknya tidak sanggup untuk melanjutkan menggali, dan akhirnya menyuruh Ali untuk masuk membantunya. Keesokan harinya, Ali tidak melihat Abulfaz lagi di sekolah. Tempat tinggal Abulfaz pun sudah kosong. Semua imigran di sana sudah pergi. Kini hanya Ali yang lanjut bersekolah. Ketiga temannya sudah tidak bersamanya lagi. Di hari selanjutnya, datang polisi ke sekolah untuk membawa pergi Raffi. Ia dilaporkan karena waktu itu menyerang kepala petugas keamanan. Setelah itu, Ali kembali melanjutkan penggalian dan menemukan ada tiang penyangga yang menghalangi. Ali lantas merobohkan salah satu tiang itu dan melewatinya. Namun, di ujung lorong, Ali sampai di sebuah saluran air. Ali tidak tahu harus bagaimana dan akhirnya berkoordinasi kembali dengan Hasim.
Hasim lantas meminta Ali melanjutkan penggalian untuk bisa mengakses saluran air di sebelahnya. Ali tidak menyerah. Setiap hari ia kembali melanjutkan penggalian sedikit demi sedikit. Sampai suatu hari, ia menemukan bahwa terdapat tembok beton yang menutup aksesnya. Ali lantas mendatangi Hasim lagi. Namun belum sampai ke sana, Ali terkejut melihat Hasim dan pegawainya dibawa pergi oleh polisi. Entah perbuatan apa yang dilakukan Hasim sampai ditangkap. Saat kembali ke sekolah, Ali kembali terkejut melihat semua orang di sana sedang sibuk mengosongkan sekolah. Manajemen sekolah tidak mampu menggalang dana untuk membayar sewa tanah, dan maka dari itu sekolah harus ditutup. Ini adalah masa yang sulit untuk Ali. Ia ditinggal pergi ketiga temannya. Ia juga kehilangan sosok Raffi yang selama ini menolongnya. Bahkan, sekolah tempat ia belajar harus ditutup. Namun tekad untuk menolong ibunya membuat Ali tidak putus asa untuk tetap mencari harta karun. Di malam hari, hujan turun. Ali ke basement sekolah untuk melanjutkan menggali. Karena di luar sedang hujan, maka air turun dari lubang-lubang di sepanjang saluran air. Dengan susah payah, Ali memukul beton dan akhirnya berhasil membuat lubang yang menembus saluran air di sebelahnya. Dengan menggunakan kamera handphone, Ali mencoba melihat apa yang terdapat di saluran itu. Ali menemukan ada sesuatu di sana. Dengan alat palu yang ia bawa, Ali mengambil barang itu. Dan ternyata Ali terkejut, marah, dan sedih setelah tahu bungkusan yang ia temukan ternyata adalah heroin. Ternyata ini adalah harta karun yang dimaksud Hasim. Sekarang kita tahu ternyata Hasim ditangkap polisi karena ia adalah pengedar heroin. Sambil menangis, Ali berusaha keluar lubang. Ternyata tiang penyangga lubang roboh dan menutup saluran air. Ini menyebabkan air meluap tinggi. Mau tidak mau Ali harus menjebol lubang itu. Dengan sekuat tenaga, dari dalam air Ali berusaha menembus lubang. Ali berhasil selamat, tetapi mimpinya untuk mendapatkan harta karun dan menyelamatkan ibunya telah hancur, dan film pun tamat. Inilah gambaran kerasnya kehidupan anak jalanan di negeri Iran. Sebagian dari mereka harus berjuang bekerja, dan tidak sedikit diantaranya mengalami eksploitasi dari orang dewasa. Terima kasih telah menonton video ini, silahkan komen dan like jika kalian suka. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya.